Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk kembali belajar bersama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan sejati dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memahami makna jihad yang sesungguhnya. Halo sahabat cerita dan makna hidup. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari. Kali ini kita masuk ke episode 17 dengan tema yang cukup menantang. Kenapa jihad seolah menjadi ekstrim? Sahabat, di tengah berbagai isu yang sering kita dengar, kata jihad kerap kali disalahpahami, bahkan dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri. Padahal, jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas dan indah. Jihad bukan sekadar soal perang atau pertumpahan darah. Ia adalah perjuangan, baik melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, memperbaiki diri, hingga membela kebenaran dengan cara yang bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun, kenapa jihad yang sejatinya adalah jalan ihsan dan kedamaian, kini sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang ekstrim, bahkan mengerikan? Di episode ini, kita akan menelusuri bagaimana jihad bisa menjadi salah kaprah dan apa yang sebenarnya diajarkan Islam tentang jihad. Sebagaimana telah dijanjikan dan telah diulas sebelumnya di episode 16, menelusuri jihad, jalan ihsan untuk kedamaian dan keadilan. Mari sahabat, tetap di sini sampai akhir dan jangan lupa siapkan hati serta pikiran yang terbuka. Kita belajar bersama agar lebih memahami Islam yang damai dan penuh rahmat. Baiklah sahabat, mari kita mulai dengan menyingkapi jihad yang benar dan bagaimana kita seharusnya memaknainya di tengah realitas hari ini. Istilah Islam aliran keras, ekstrim, teroris muncul untuk menggambarkan kelompok atau individu yang menginterpretasikan ajaran Islam dengan cara yang ekstrim dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Fenomena ini bukan bagian dari ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan hasil dari berbagai faktor historis, sosial, politik, dan ideologis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa istilah tersebut bisa muncul. 1. Penafsiran yang keliru terhadap ajaran Islam. Beberapa kelompok memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadits secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sejarah atau maqasid syariah, tujuan syariat. Misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan perang sering disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, padahal konteksnya adalah pembelaan diri atau dalam kondisi tertentu. Contoh, ayat seperti Quran Surat Al-Baqarah, ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini yang membolehkan perang hanya jika diserang, sering diabaikan oleh kelompok yang ekstrim. Faktor sosial dan politik ini lebih sering seolah dirasakan dengan adanya penindasan dan ketidakadilan. Ketidakadilan politik, sosial, atau ekonomi di beberapa wilayah Muslim sering memicu kemarahan yang diekspresikan melalui kekerasan. Contoh, konflik di beberapa negara seperti Afghanistan atau Suriah, di mana penindasan memicu resistensi yang kadang berubah menjadi ekstremisme dan dipolitisasi menjadikan bahan bagi sebagian komunitas lain sebagai alat untuk menumpahkan kebencian, sehingga terjadi fitnah dan penggiringan opini kepada dunia. Sebagaimana terjadi pada pemimpin Irak Saddam Hussein, pemimpin politik dan militer Irak
dari tahun 1979 hingga 2003 yang memimpin melalui Partai Ba'ath, sebuah partai sekuler dengan ideologi nasionalisme Arab dan sosialisme. Banyak yang berpendapat bahwa istilah teroris terhadap Saddam lebih banyak didasarkan pada propaganda politik untuk membenarkan invasi Irak pada 2003. Saddam Hussein dianggap teroris oleh beberapa pihak karena tindakan brutalnya di dalam negeri dan kebijakan agresifnya di luar negeri. Namun, pandangan ini sangat tergantung pada perspektif politik masing-masing pihak. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang diktator kejam. Bagi yang lain, ia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Dan sampai sekarang kebenarannya masih dalam kacamata wallahu a'lam bishawab bagi kalangan umum. Kolonialisme dan pasca kolonialisme. Masa kolonialisme meninggalkan luka mendalam di banyak negara muslim, menciptakan ketidakpercayaan terhadap kekuatan asing dan pemerintah lokal yang dianggap boneka. Pengaruh geopolitik, intervensi militer asing di negara-negara muslim sering memperburuk situasi dan memperkuat narasi kelompok ekstremis. Ketiga, kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Kurangnya pendidikan agama yang benar membuat sebagian orang mudah terpengaruh oleh ajaran radikal. Kelompok ekstrem sering memanfaatkan ayat-ayat tertentu untuk merekrut pengikut yang minim pemahaman agama dan mengajarkan doktrin kebencian. Solusi: meningkatkan pendidikan agama yang moderat dan berbasis kasih sayang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Pengaruh ideologi radikal. Beberapa ideologi, diantaranya seperti Khawarij di masa awal Islam, menjadi inspirasi bagi kelompok modern yang ekstrem. Khawarij, kelompok ini terkenal karena sikapnya yang keras dan mengkafirkan siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Ideologi radikal sering mengklaim bahwa hanya mereka yang benar dan menganggap kelompok lain sesat atau kafir, yang kemudian dijadikan alasan untuk bertindak keras. Di akhir video sedikit disampaikan tentang ideologi Khawarij, simak sampai selesai sahabat. Media dan stigma global. Peran media. Media internasional sering menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan dengan memperbesar aksi terorisme yang dilakukan oleh segelintir orang. Hal ini menciptakan stereotip bahwa Islam identik dengan kekerasan, meskipun mayoritas Muslim hidup damai. Politik identitas. Beberapa kelompok memanfaatkan istilah Islam aliran keras untuk menciptakan ketakutan atau mengontrol opini publik. 6. Jauh dari prinsip ihsan dan rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan. Kelompok ekstrim sering mengabaikan nilai-nilai ini demi ambisi politik atau kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksakan Islam dengan kekerasan. Bahkan dalam situasi perang, beliau selalu menekankan etika dan kasih sayang. Kesimpulan istilah Islam aliran keras muncul bukan karena Islam itu sendiri, tetapi karena satu, penafsiran keliru terhadap ajaran agama, faktor sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. 3. Pengaruh ideologi radikal dan sejarah konflik. Keempat, stigma yang diciptakan oleh media dan politik global. Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keseimbangan hidup. Upaya untuk meluruskan persepsi ini harus melibatkan pendidikan agama yang moderat, dialog antarumat, dan pemberantasan ketidakadilan di tingkat lokal maupun global. Sedikit ulasan tentang ideologi Khawarij. Khawarij adalah salah satu sekte dalam sejarah Islam yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal karena pandangan ekstrim dalam menafsirkan Islam, terutama terkait konsep iman, dosa, dan keadilan. Berikut adalah ideologi mendasar yang menjadi ciri khas Khawarij. 1. Konsep takfir, pengkafiran. Khawarij menganggap bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar otomatis menjadi kafir dan keluar dari Islam. Mereka berkeyakinan bahwa iman tidak hanya harus dinyatakan melalui keyakinan dan lisan,
tetapi juga melalui perbuatan. Jika seseorang melakukan dosa besar atau dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka segera mengkafirkannya. 2. Penolakan terhadap kepemimpinan yang tidak sesuai dengan standar mereka Khawarij, memandang bahwa hanya pemimpin yang mereka anggap benar-benar adil dan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap syariat Islam yang layak untuk memerintah. Mereka memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa arbitrase tahkim antara Ali dan Muawiyah dengan alasan bahwa arbitrase adalah bentuk berhukum selain hukum Allah. 3. Penekanan pada keadilan ilahi. Mereka sangat menekankan keadilan Allah, al-adl, tetapi dengan pemahaman yang kaku. Dalam pandangan mereka, manusia yang berdosa besar tidak layak mendapat ampunan Allah, sebab itu dianggap bertentangan dengan sifat keadilannya. 4. Ketegasan dalam beribadah Khawarij dikenal sebagai kelompok yang sangat rajin beribadah, seperti salat, puasa, dan membaca Al-Quran. Namun, kesalehan ibadah mereka tidak disertai dengan kelembutan hati dan pemahaman yang seimbang, sehingga mereka kerap mengabaikan esensi kasih sayang dan toleransi dalam Islam. 5. Ideologi revolusioner. Mereka sering menyerukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang mereka anggap tidak sesuai dengan syariat. Pandangan ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang sulit berkompromi dan sering terlibat konflik dengan umat muslim lainnya. Dampak ideologi Khawarij. 1. Perpecahan umat. Pandangan mereka yang ekstrim menyebabkan ketegangan dan konflik dalam sejarah Islam. 2. Kekerasan. Mereka cenderung menggunakan kekerasan terhadap siapa saja yang tidak sepaham, termasuk terhadap sesama muslim. 3. Pembelokan ajaran Islam. Interpretasi mereka yang kaku dan sempit seringkali menyimpang dari prinsip rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang diajarkan oleh Islam. Pelajaran dari Khawarij Islam menganjurkan keseimbangan antara iman, amal, dan akhlak. Pemahaman yang ekstrim terhadap satu sisi agama dapat merusak esensinya. Perbedaan pendapat dalam Islam adalah sesuatu yang alami, tetapi harus disikapi dengan hikmah dan toleransi. Takfir, pengkafiran, adalah tindakan serius yang seharusnya dihindari kecuali dengan dalil yang sangat jelas. Dengan memahami sejarah Khawarij, kita dapat belajar pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran Islam dan menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Yang paling utama dalam pembelajaran ini bukanlah untuk menuduh kepada orang lain Khawarij, tetapi dengan sadar dan tidak disadari bahwa pemahaman-pemahaman yang disampaikan sebelumnya tadi mungkin diri kita terlakukan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini sebagai bahan tafakur, koreksi bagi diri kita sendiri untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri rahmatan lil alamin, sehingga dengan terjadinya perubahan yang dimulai dari diri sendiri menjadi lebih baik. Narasi yang terjadi seperti Islam keras, ekstrim, teror, dan lain-lain bisa terkikis oleh pribadi-pribadi hasanah kaum muslim itu sendiri. Sahabat Cerita dan Makna Hidup, setelah menelusuri bersama tentang jihad dan bagaimana istilah ini sering disalahpahami, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting. Jihad sejati dalam Islam adalah perjuangan untuk kebaikan, kedamaian, dan keadilan, baik dalam melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, maupun membela kebenaran dengan cara yang benar. Namun, istilah jihad seolah menjadi ekstrim karena 1. Salah tafsir, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang sebenarnya. 2. Kepentingan pribadi atau politik, jihad sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 3. Kurangnya hikmah dan toleransi, tidak mengedepankan pendekatan yang penuh kasih dan bijaksana seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua diajak untuk kembali kepada pemahaman jihad yang sesungguhnya, yakni sebagai perjuangan yang membawa manfaat, bukan kehancuran, yang mendamaikan, bukan memecah belah.
Mari kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan jauhkan kami darinya. Limpahkanlah kepada kami hikmah dan kelembutan dalam menjalani kehidupan, sehingga kami dapat menjadi rahmat bagi sesama. Sahabat, mari terus belajar dan mendalami Islam, iman dan ihsan, dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan pesan-pesan bermakna bersama di cerita dan makna hidup. Tulis pendapat hal yang menginspirasi di episode ini di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.